Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, kami dari Quran dan Modern Science Channel. Hari ini kami ingin membahas judul kami, yaitu topik dari judul kami hari ini yaitu kesimpulan isi dari kandungan Al-Quranul Karim. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah merupakan satu-satunya way of life pertama di dunia ini dan terbaik untuk humanity, untuk kehidupan manusia, berbagai aspek kehidupan manusia. Way of life terbaik dan pertama dan terbaik bagi kehidupan manusia yang ada di dunia dan alam semesta ini adalah Al-Quran. Pertama yang akan kami bahas adalah konsep of God atau konsep mengenai Tuhan atau tauhid ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid wajib bagi setiap orang yang beriman percaya bahwa Tuhan hanyalah satu yang wajib kita sembah, yaitu Almighty God, Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat eternal dan immortal dan sifat kekuasaan yang tidak terbatas. Allah tidak melahirkan atau dilahirkan, tidak mempunyai sifat sebagai seorang ayah atau sifat sebagai seorang anak, dan tidak mempunyai asosiasi partner. Tidak satu pun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat wajib bagi seorang muslim untuk dipercayai, yaitu seorang muslim harus mempercayai sekitar 2 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu sifat kudrat atau kekuasaan Allah, iradat, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah, sifat yang Maha Esa atau sifat ketuhanan yang satu, qiyamu binafsi, sifat berdiri sendiri, mukhalafatul lil hawadis, tidak satupun menyerupainya, baqa atau kekal, qidam dahulu, wujud zatnya yang ada atau wujud, dan lain-lain sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dan Allah sangat dekat sekali dengan manusia. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada pada zatnya, dan wujud dari Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan kepada semua umat manusia dan jin yang beriman di surga nanti setelah hari akhirat. Konsep daripada good deed atau konsep daripada amal ibadah yang dilakukan oleh semua makhluk ciptaan Allah, manusia, jin, dan lain-lain, dabat, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menyembah Allah, yang telah diuraikan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu patut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, hukum Allah, peraturan Allah, syariat Allah, dan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia mempunyai sifat yang selalu dan hukumnya wajib, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang menciptakan dunia ini dan alam semesta. Dan agama, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, karena sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan
di muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam telah membawa konsep Islam, yaitu patuh dan tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam artinya damai dalam melaksanakan segala keinginan kita untuk segala kebutuhan kita, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, setiap hamba Allah diwajibkan patuh dan tunduk pada peraturan Allah, sunnatullah, hukum Allah, syariah Allah, fitrah Allah. 5 rukun Islam, yaitu pertama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Allah adalah satu-satunya Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang ditunggu-tunggu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Kedua, sembahyang 5 waktu per hari menghadap kiblat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat 2,5% dari total aset yang kita miliki. 5, naik haji di kota Mekah, dan wajib bagi saudara-saudara muslim kita yang mampu. 6 rukun Islam, yaitu pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya Tuhan yang kita harus sembah. Kedua, mempercayai adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4, mempercayai semua nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi terakhir. 5, mempercayai tentang hari akhirat, yaitu the judgment day in the day akhir, yaitu mempercayai hari kiamat akan terjadi di dunia ini dan alam semesta. 6, mempercayai adanya qada dan qadar, yaitu destiny yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar diketahui sesudah terjadi, sedang qada diketahui sebelum terjadi. Kemudian di dalam Al-Quran dari segi amal ibadah terdapat berbagai aspek kehidupan manusia, di antaranya demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia, mengangkat harkat dan martabat perempuan, perbaikan ekonomi, perlindungan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, peningkatan nilai hidup masyarakat, dan lain-lain yang sangat mendukung pada kehidupan manusia, baik dari segi material maupun spiritual. Good deed atau amal soleh yang dilakukan oleh semua hamba beriman, hamba Allah yang beriman, harus wajib hukumnya atau konsisten atau istiqamah, sebab amal ibadah yang kita lakukan adalah merupakan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan manusia maupun jin maupun semua makhluk yang ada di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia adalah makhluk paling tertinggi dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia diberi gelar sebagai khalifah di muka bumi ini dan di alam jagat raya. Artinya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik
di dunia ini maupun di akhirat kelak sesudah hari kiamat. Konsep merciful, graceful, and blessing atau kita kenal dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diuraikan dalam Al-Quran. Semua kehidupan dan amal soleh yang kita lakukan seharusnya mendapatkan merciful, graceful, blessing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini tidak membuat kita masuk surga kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu salah satu syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad SAW, dan merupakan kewajiban bagi semua umat Islam yang beriman yang ada di dunia ini maupun di alam semesta untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintainya dengan hati yang begitu mendalam dan betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri sendiri. Kemudian berbanyak salawat, dan wajib hukumnya mencintai Nabi Muhammad SAW dan ahlu baitnya dalam rangka menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun dari manuskrip yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam sudah diinformasikan akan datang Nabi terakhir yang namanya Ahmad. Dan jika kamu ketemu Nabi tersebut, kamu diwajibkan mengimaninya, yaitu masuk agama yang dibawa oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini dan alam semesta membawa rahmat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Untuk itu semua alam semesta ini, dunia dan alam semesta ini diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam Al-Quran juga diuraikan tentang ilmu pengetahuan atau disebut dengan science concept. Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari nurnya Nabi Muhammad SAW diciptakan segala-galanya, termasuk surga dan neraka, Lauhi Mahfuz, Ars, kursi, dan semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ini maupun di alam semesta. Kemudian diciptakanlah universe yang kita kenal dengan alam semesta. Dan di universe tersebut terdapat berbagai variabel yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebelum bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari nurnya Nabi Muhammad SAW, semuanya baik komponennya maupun fasilitasnya semuanya united atau tergabung dalam satu kelompok. Kemudian Allah memisahkannya dengan Big Bang Process atau Big Bang Explosion, sehingga semua fasilitas maupun komponen-komponen baik yang visible maupun invisible, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dari komponen-komponen dari alam semesta, semuanya terpisah dan melakukan suatu gerakan expansion atau perluasan atau mengadakan sesuatu pengembangan diri, sehingga di alam semesta kita ini terjadi apa yang disebut dengan sistem expanding, moving, dan unlimited boundary system atau sifat luar dari universe yang tidak terbatas. Kemudian di alam semesta kita ini terdapat center of universe atau pusat dari alam semesta yang menjaga keseimbangan daripada alam semesta ini. Dan ini adalah
salah satu sistem dari solar system atau kita kenal dengan matahari kita. Sementara itu semua planet-planet orbit mengelilingi matahari, dan matahari kita ini terdapat dalam salah satu galaksi. Sementara di alam semesta kita ini terdapat bermiliar-miliar bintang atau bermiliar-miliar galaksi. Dan ini adalah bentuk manajemen sistem yang sangat canggih yang pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkoordinir dan mendelegasikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dari komisioner atau level Sidratul Muntaha, kemudian direktur atau kursi level mendelegasikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang disebut dengan planning department atau kalam and lauhul mahfuz, the biggest database management system. Dan database management system ini disimpan di dalam control department atau ARS department, yaitu implementasi dan kontrol departemen, untuk mengawasi dan menjaga semua kehidupan di alam semesta ini terhadap semua kehidupan manusia, jin, dabat, dan lain-lain makhluk semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dunia ini maupun di universe ini, alam jagat raya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di kehidupan di surga, mereka tergoda untuk memakan buah huldi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, dan kedua-duanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni dosa mereka setelah mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, semuanya berjumlah 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, tapi sudah ada sekitar 124.000 nabi yang diturunkan dan 313 rasul yang sudah diturunkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini, maka para ulama banyak yang mengatakan bahwa bom Islam telah dijatuhkan di bumi ini maupun alam semesta setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW di alam jagat raya ini, sehingga dunia ini pengembangan pembangunan di dunia ini menjadi begitu maju dan pesat, baik dari segi sains dan sophisticated teknologinya menjadi berkembang begitu cepat di kehidupan dunia ini sejak adanya Nabi Muhammad SAW, sejak adanya konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu buktinya, yaitu kota Mekah dan kota Madinah merupakan kehidupan yang sukses dari segi konsep Islam. Kemudian di dalam Al-Quran juga dibahas tentang hari akhirat, yaitu hari sesudah kiamat. Dan sebelum terjadi kiamat di muka bumi ini, maka terjadi pengembangan kehidupan manusia yang dimulai sejak perkawinan turunan Nabi Adam alaihissalam atau orang tua kita yang kawin secara Islam. Kemudian terjadilah yang disebut dengan embryo fertilization, di mana nyawa kita yang ada di backbone, tulang belakang orang tua kita bergabung dengan telur dari ibu kita. Kemudian terjadi yang disebut dengan
embrio fertilization, sehingga kita dari tulang belakang orang tua kita atau ayah kita ditransfer ke sistem embrio, sistem alam embrio. Dari alam embrio ini ditransfer lagi ke alam rahim ibu. Kemudian inilah yang disebut dengan proses kehidupan di alam rahim ibu, mulai dari embrio, nutfah, alaqah, mugaddah, dan mudghah, dan janin, sehingga terjadilah kelahiran kita, sehingga kita disebut ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi tua. Setelah tua kita akan menuju kepada kematian. Setelah kematian kita disebut sebagai orang yang hamba Allah yang ditransfer lagi ke alam kubur dan alam barzah. Di alam kubur tubuh kita disimpan karena memang berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Sedangkan soul kita atau nyawa kita disimpan di alam barzah. Nah, di alam barzah itulah Nabi SAW telah bersabda, setelah meninggalnya keturunan Adam maka terputus semua amal kecuali amal jariahnya, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu doa-doa dari anak yang soleh akan sampai kepada orang yang ada di alam barzah. Begitu juga dari orang-orang muslim yang ada di dunia ini, doanya ke alam barzah sangat dibutuhkan oleh orang-orang muslim yang ada di alam barzah. Karena doa dari anak kecil saja, dari anak kepada orang tuanya akan sampai ke alam barzah, yaitu yang dibutuhkan oleh orang tuanya yang ada di alam barzah. Begitu juga orang muslim yang ada di alam barzah, mereka memerlukan doa dari kita yang ada di dunia ini. Seperti yang diuraikan di Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya Allah menyuruh semua manusia beriman supaya berdoa kepada semua orang muslim, baik yang ada di dunia maupun di alam barzah, supaya mereka diampuni dosanya. Tes dengan demikian terbukti bahwa di Al-Quran sudah menguraikan bahwa hukumnya wajib kalau kita berdoa untuk orang-orang Islam yang ada di alam barzah, akan sampai doa kita, maupun amal-amal jariah kita lainnya akan sampai. Begitu juga amal soleh kita, orang-orang muslim yang masih hidup, bila dikirim kepada orang muslim yang sudah meninggal akan sampai ke mereka. Jadi sekalipun mereka sudah tidak punya amal lagi, sudah terputus amal perbuatan mereka, tapi mereka masih memerlukan amal soleh yang dikirim oleh orang muslim yang masih ada di dunia ini. Kemudian kita ketahui bersama pada suatu saat nanti alam jagat raya kita akan kehilangan energinya dan akan terjadi suatu peristiwa yang besar yang disebut dengan kiamat kubra. Sehingga setelah itu semua manusia yang ada di alam barzah dan tubuh yang ada di alam kubur akan digabungkan kembali, kemudian ditransfer lagi ke alam yang disebut dengan final court, yaitu pengadilan terakhir, yaitu alam mahsyar. Dan inilah salah satu bentuk dari alam mahsyar, di mana matahari berada satu jengkal di atas kepala kita. Kemudian kita akan diproses sesuai dengan amal perbuatan kita, cepat atau lambat tergantung dari perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan apabila kita terima buku dari sebelah kanan kita, maka kita disebut sebagai orang yang soleh dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita menerima buku dari sebelah tangan kiri kita, maka kita disebut sebagai orang yang belum masuk di kategori sebagai orang soleh. Kemudian yang menjadi saksi di alam di final court atau alam mahsyar ini adalah malaikat dan ruh. Kemudian juga tubuh kita, semua part dari tubuh kita akan menjadi saksi pada saat ditanya pertanyaan oleh semua malaikat tentang amal ibadah kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kemudian kita disuruh untuk melewati jembatan Shiratul Mustaqim, sehingga kalau amal kita baik selama hidup di dunia, maka kita akan cepat melewati jembatan Shiratul Mustaqim dan sampai di sebelahnya dan menuju kepada alam surga. Sedangkan apabila amal kita tidak baik, maka kita akan jatuh ke dalam neraka.
Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Kesimpulan, Allah SWT akan memindahkan kita atau mentransfer kita dari alam barzah, siratul mustaqim, dan menuju surga jika kita adalah orang-orang yang soleh dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita termasuk salah satu dari hamba Allah yang dikirim ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian jika amal kita tidak baik di dunia atau tidak mendapat rahmat, maka kita akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam, dari siratul mustaqim atau alam mazhar. Siratul mustaqim akan ditransfer ke alam neraka. Untuk itu kita berdoa semoga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kami. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di pembahasan kami selanjutnya. Quran dan Modern Science Channel. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.